1980-an, kota Manado, bahkan Sulawesi Utara, masih belum banyak disentuh dengan teknologi canggih. Kehidupan di masa itu terkesan masih aman dari persaingan, dan pengaruh globalisasi belum terdeteksi. Namun, adalah bijaksana untuk menatap masa depan sambil membangun sesuatu yang mendasar untuk siap menghadapi tantangan di era yang baru, yakni era industrialisasi globalisasi. Untuk hal ini, maka kampus adalah yang paling strategis. Membangun masyarakat kampus itu berarti membangun masa depan. Tak ada yang membantah bahwa pemikir dan pemimpin masa depan adalah para sarjana, jebolan suatu perguruan tinggi, dan Fakultas Teknik Unsrat adalah bagian di dalamnya. Menjadi sarjana teknik yang profesional itu pasti tuntutan di zaman ini, dan setiap orang akan terus menyesuaikan dengan tuntutan itu. Namun seiring dengan hal ini, menjadi sarjana Kristen yang profesional dan injili adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam upaya manusia untuk merefleksikan iman Kristen dalam proses mengubah dunia supaya menjadi lebih sesuai dengan kehendak Allah. Inilah visi yang kala itu mendorong berkembangnya pelayanan kerohanian Kristen di Fakultas Teknik Unsrat. Dan pada tanggal 13 Oktober tahun 1989, melalui surat penetapan Senat Mahasiswa yang disetujui oleh dekan, lahirlah Unit Pelayanan Kerohanian Kristen Fakultas Teknik Unsrat. Pelayanan kerohanian Kristen di kampus Fakultas Teknik diarahkan pada proses pembudayaan nilai-nilai Kristiani yang akan melengkapi seorang sarjana teknik dalam mengembangkan profesionalisme di dunia profesi. Tantangan dunia rekayasa dalam dinamika pembangunan bangsa serta dampaknya dalam percaturan global masa kini mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh berada di dalam misi ini. Unit Pelayanan Kerohanian atau disingkat UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat ini terpanggil untuk mempersiapkan sarjana Kristen dalam memenuhi kebutuhan kepemimpinan gereja dan masyarakat di masa depan. Bekerjalah selama hari masih siang. Semua orang dipanggil untuk bekerja mempersiapkan suatu generasi yang baru, yakni para sarjana teknik yang tinggi iman, tinggi ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta tinggi pengabdian. Generasi yang siap menghadirkan karya-karya kreatif untuk kesejahteraan banyak orang. Dasar pelayanan. Berdasarkan Alkitab, khususnya Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Diyakini bahwa perintah Tuhan Yesus tersebut juga ditujukan kepada para mahasiswa Kristen khususnya dalam kehidupan kampus karena yang pertama, Allah terus bekerja dan ingin agar setiap orang yang sudah menerima kasih-Nya meneruskan itu kepada sesamanya. Yang kedua, dunia mahasiswa bersifat khas sehingga akan lebih mudah dan efektif melalui mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa memiliki potensi besar dalam jenjang kepemimpinan gereja dan masyarakat di kemudian hari. Yang kedua, berdasarkan Alkitab, khususnya dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 3, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan Efesus pasal 4 ayat 13. Disadari bahwa Allah ingin anak-anaknya bertumbuh mencapai kedewasaan sebagai citra Allah yang dipulihkan dalam Kristus Yesus. Poin yang ketiga, berdasarkan firman Tuhan bahwa sepanjang sejarah
Allah memilih orang-orang yang mau dipakai dalam rencananya, dan setiap orang Kristen harus berperan serta aktif dalam mewujudkan rencana Allah. Karakteristik pelayanan. Yang pertama, firman Tuhan sebagai kewibawaan utama, yang artinya firman Tuhan adalah dasar dari pelayanan ini. Yang kedua, pelayanan mengutamakan doa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Yang ketiga, pelayanan bersifat interdenominasi, yang berarti pelayanan ini tidak memandang latar belakang dari gereja mana, namun menerima setiap orang di dalamnya. Yang keempat, pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi, pelayanan ini adalah membangun tubuh Kristus di dunia ini. Pola pelayanan. Yang pertama, penginjilan. Yang kedua, pemuridan. Yang ketiga, pelipat gandaan. Dan yang keempat, pengutusan. Keanggotaan. Keanggotaan terbuka bagi siapa saja yang terpanggil untuk melayani secara khusus di kalangan mahasiswa Fakultas Teknik Unsrat dan menyetujui dasar, tujuan, dan misi pelayanan. Keanggotaan terdiri dari: yang pertama, keanggotaan fungsional, yaitu mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Unsrat dan masuk dalam badan pengurus. Mereka disebut sebagai pengurus UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat. Yang kedua, keanggotaan non-fungsional, yaitu mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Unsrat dan terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak termasuk badan pengurus, dan mereka disebut sebagai pekerja UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat. Yang ketiga, keanggotaan khusus, yaitu mereka yang telah menyelesaikan studi di Fakultas Teknik Unsrat dan tetap terbeban dalam pelayanan UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat. Selanjutnya disebut sebagai alumni UPK Kristen Fakultas Teknik Unsrat.